Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Kita kembali di program Breaking News, update COVID-19 di program Jatim News Today, yang juga siang hari ini disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk mengawali breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi kali ini di hari Rabu 8 Juli 2020, kita awali dulu dari laporan reporter Suara Sidoarjo, ada Karina Putri yang mengabarkan bahwa Bandara Juanda terapkan protokol kesehatan pada area komersial. Karina, silakan. Kepercayaan publik dan mitra usaha, Bandara Udara Internasional Juanda menerapkan protokol kesehatan new normal pada area komersial. Hal ini seperti disampaikan oleh Kolonel Laut Heru Prasetyo, General Manager Bandara Udara Internasional Juanda, Selasa sore kemarin. Penerapan protokol kesehatan sudah dimulai sejak awal Juni, dimulai dari penerapan operasional, penumpang, serta area usaha mitra kerja. Selain itu, harus memenuhi protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Heru menegaskan pemeriksaan pekerja wajib juga dilakukan. Kapasitas di area makan juga diatur tidak boleh melebihi 50%. Semua mitra kerja Bandara Juanda juga diharapkan menerapkan pembayaran non-tunai untuk meminimalkan kontak langsung. Seluruh langkah ini sekali lagi ditegaskan untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan publik jika Bandara Juanda telah menerapkan protokol kesehatan untuk menjamin pelayanan yang maksimal. Untuk melengkapi informasi siang hari ini, saya akan menginfokan juga sejumlah penambahan update COVID di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penambahan konfirm positif sebanyak 83 orang, penambahan konfirm meninggal 1 orang, kasus ODP bertambah 7 orang, ODP selesai dipantau bertambah 72 orang, kasus PDP bertambah 52 orang, dan PDB sembuh bertambah 3 orang. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih untuk Karina Putri ya dari Suara Sidoarjo. Selanjutnya sahabat, kita ke Nganjuk ya, ada Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Kasus positif di Kabupaten Nganjuk terus bertambah. Silakan dengan laporannya. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster Kertosono kembali bertambah. Hal ini setelah besan pasien berusia 66 tahun dinyatakan terpapar virus setelah sebelumnya sempat takziah ke pasien COVID-19 ke-86 yang meninggal dunia. Dengan bertambahnya pasien yang terpapar, tim gugus tugas akan melakukan pelacakan lanjutan. Selain di Kertosono, tracing juga dilakukan di Patian Rowo, terutama di lingkungan tempat tinggal pasien. Dr. Hendrianto, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, mengatakan, selain perempuan asal Patian Rowo, kemarin ada 3 orang lagi yang terkonfirmasi positif. Mereka adalah perempuan, 51 tahun asal Wilangan, laki-laki usia 39 tahun asal Nganjuk, dan perempuan berusia 41 tahun asal Kecamatan Gondang. Saat ini semua pasien dirawat di RSUD Nganjuk. Hendri menambahkan, pasien asal Wilangan memiliki riwayat bepergian ke Kalimantan, sedangkan pasien asal Kecamatan Nganjuk memiliki riwayat dari Sidoarjo. Pasien ini keliling, dia bekerja sebagai sales. Hingga kemarin masih belum diketahui sejak kapan pasien ini terpapar dan melakukan kontak erat dengan siapa saja. Sebab pekerjaannya sebagai sales yang memungkinkan bertemu orang banyak. Dr. Hendri menjelaskan meningkatnya pasien terkonfirmasi positif harus dibarengi dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Pihaknya meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Melengkapi informasi pada siang hari ini, pasien positif 106 orang, sembuh 40 orang, dan dirawat 55 orang, meninggal dunia 11 orang. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk.
Ya, terima kasih Pras untuk laporannya. Selanjutnya sahabat kita menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Ari Kusuma dari Persada FM. Di masa transisi new normal, Bupati Blitar luncurkan bansos tahap kedua sebanyak 60.000 paket sembako. Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan upaya untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona. Satu di antaranya dengan menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial tahap kedua. Bupati Blitar Rianto mengatakan penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap kedua mengalami peningkatan. Sebelumnya 40.000 paket sembako menjadi 60.976 paket sembako. Menurutnya, lonjakan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama kepala desa beberapa waktu yang lalu, sehingga diputuskan bahwa bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, secara otomatis akan terdata oleh petugas. Ia berharap pendistribusian bansos tahap kedua ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bupati juga berpesan manakala saat membagikan sembako masih ditemukan warga kurang mampu atau berhak menerima bantuan, maka dihimbau kepada petugas desa supaya melakukan verifikasi data kembali agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Demikian saya Ari Kusuma dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, terima kasih Ari untuk laporannya. Masih dilaporkan dari Persada FM ya, Kabupaten Blitar. Kali ini kita ke Risma Erina. Kemenak Kabupaten Blitar bolehkan tempat ibadah gelar kegiatan keagamaan di daerah yang tingkat penyebarannya rendah. Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Tempat beribadah di Kabupaten Blitar diperbolehkan menggelar kegiatan keagamaan, namun pihak pengelola harus memastikan dan menjamin tingkat penyebaran corona di wilayah setempat rendah. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, pelaksanaan kegiatan agama di masa transisi new normal diperbolehkan kembali. Tetapi ada catatan yang harus diterapkan agar tidak terjadi gejolak. Menurutnya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang tata cara implementasi ibadah, ini harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Bila mana dapat mengendalikan penyebaran COVID, maka bisa melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun sebaliknya, dihimbau agar beribadah di tempat tinggal bersama keluarga jika memang tempat tersebut penyebarannya begitu luas. Perlu diketahui berdasarkan peta persebaran harian COVID-19 di Kabupaten Blitar pada hari Selasa 7 Juli, ini terdapat sejumlah kecamatan yang hingga kini masih dinyatakan tidak ada kasus atau zona hijau baik yang ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi positif. Di antaranya Kecamatan Wonodadi, Udanawu, dan juga Bagong. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma untuk laporannya, dan sahabat kita juga akan update bagaimana perkembangan tentang penyebaran update COVID-19 di wilayah Madiun ya. Kali ini kita ke Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kembali suami istri positif COVID-19 setelah melayat keluarga di Ngawi. Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, suami kasus positif nomor 16 akhirnya menyusul terkonfirmasi COVID-19. Warga Kelurahan Manguharjo tersebut menjadi kasus positif nomor 17 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Surabaya. Ini merupakan pasutri keempat yang terkonfirmasi positif di Kota Pendikar. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Madiun Nur Aflah mengatakan hasil swab test tersebut memang tidak keluar bersamaan. Kasus nomor 17 ini berinisial JK berusia 38 tahun dan memiliki riwayat yang sama dengan kasus 16 yang tak lain istrinya berinisial SMA. Sebelumnya, JK dan SMA memiliki riwayat perjalanan dari Desa Sambirjo Mantingan Ngawi untuk melayat orang tuanya pada 1 Juni lalu. Di saat melayat, mereka bertemu banyak keluarga dari berbagai daerah seperti Malang, Sidoarjo, Surabaya, hingga Riau. Kabar adanya penularan COVID-19 itu mengemuka saat 3 orang anggota keluarga di Ngawi terkonfirmasi positif 30 Juni lalu. Kemudian
Kemudian pelacakan langsung dilakukan pada anggota keluarga yang melayat tak terkecuali SMA dan JK, 2 orang anaknya dan 2 orang ART. Saat ini, kedua orang anak yang bersangkutan terkonfirmasi negatif dan 2 orang asisten rumah tangga yang bersangkutan dilakukan swab test. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 8 Juli sebesar 1.581 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.484 selesai pemantauan, 251 orang tanpa gejala, 158 selesai pemantauan, 81 orang dalam pemantauan, 76 selesai pemantauan dan sembuh, serta 10 orang positif COVID-19. Kiki Desilia untuk Jatim News Today. Terima kasih Kiki dan sahabat, selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Afik Rahardian yang mengabarkan bahwa Pemkot Blitar terbitkan peraturan wali kota untuk mendisiplinkan masyarakat jelang new normal. Afik, silakan dengan laporannya. Pemerintah Kota Blitar terus melakukan sosialisasi terkait peraturan wali kota Perwali nomor 47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perilaku produktif dan aman di masa darurat bencana non-alam. Hal ini dikonfirmasi oleh Hadi Maskun, Kepala Satpol PP sekaligus penegak Perwali saat on air di Mahardika, Selasa 7 Juli 2020. Beberapa isi dari Perwali yang harus dipatuhi masyarakat diantaranya kewajiban penggunaan masker di luar rumah, jaga jarak, serta sarana-prasarana penunjang, pola hidup bersih dan sehat PHBS. Hadi Maskun mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya sewaktu-waktu akan melakukan razia di berbagai tempat untuk menertibkan masyarakat. Terkait hal ini, Hadi Maskun meminta masyarakat untuk bersedia tes rapid atau swab massal sesuai aturan Perwali jika diperlukan. Hadi Maskun berharap warga Kota Blitar memahami pentingnya Perwali ini sebagai bentuk pencegahan virus corona di Kota Blitar. Peraturan Wali Kota nomor istilahnya mewajibkan kepada perorangan, terus kepada instansi, kepada dunia usaha. Ini wajib hukumnya. Tiap hari harus membiasakan cuci tangan, terus menggunakan masker, harus jaga jarak. Sobat, rencananya tanggal 14 Juli 2020 mendatang, Perwali sudah bisa diterapkan di Kota Blitar. Bagi warga yang tidak mematuhi aturan, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, penyitaan kartu identitas, hingga penutupan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak menerapkan Perwali nomor 47 tahun 2020 ini. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik, dan kita masih akan mengupdate kabar dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini kita ke Surya Muhammad. Meski 13 Juli tahun ajaran baru dimulai, seluruh siswa di Kota Blitar masih akan mengikuti pembelajaran daring. Surya, silakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud resmi merilis jadwal masuk sekolah tahun ajaran baru 2020-2021 Senin 13 Juli 2020. Terkait hal ini, Kota Blitar yang masih berada di zona kuning belum bisa menerapkan metode belajar tatap muka langsung. Hal ini disampaikan oleh Priyo Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar saat ditemui tim pemberitaan Mahardika FM. Lebih lanjut, Priyo mengatakan seluruh komponen pembelajaran sudah siap untuk dilaksanakan. Di antaranya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan juga pemetaan siswa hingga guru mata pelajaran. Bulan Juni siswa sudah terpetakan di masing-masing sekolah kuotanya berapa, guru sudah dipetakan per kelas mata pelajaran sudah ada semua, ya, sehingga bisa menyusun KTSP dan juga masing-masing guru bisa menyusun RWP-nya. Priyo menambahkan jika ada perubahan Kota Blitar menjadi zona hijau dari gugus tugas, pihaknya menyatakan setiap sekolah di Kota Blitar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, terima kasih Surya. Dan terakhir, sahabat, kita akan ke Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah Suroya, KPU Tuban rencanakan rapid test pada seluruh petugas. Hikmah, silakan dengan laporannya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban saat ini tengah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban untuk melaksanakan rapid test kepada seluruh jajaran komisioner KPU, PPK, PPS hingga tingkat KPPS. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memastikan seluruh petugas tidak terindikasi COVID-19. Ketua KPU Kabupaten Tuban Fatul Iksan menyampaikan pelaksanaan rapid test massal tersebut bakal digelar beberapa tahap dan untuk tahap awal akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli.
Ditambahkan, semua petugas mulai dari KPU Kabupaten, tingkat kecamatan, desa, dan TPS akan dirapid test. Dia menjelaskan jika pada pelaksanaan rapid test itu ditemukan adanya petugas ad hoc yang terindikasi COVID-19, maka akan diistirahatkan. Sedangkan jika yang ditemukan terindikasi COVID-19 itu petugas pemutakhiran data pemilih, maka akan diganti. Sekedar diketahui sesuai dengan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2020, pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena bencana non-alam COVID-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Adapun seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Hikmah Suroyah, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian ya untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today yang sudah Anda ikuti, dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo.